Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiam. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku duduk termenung di teras ditemani beberapa tetangga. Kulihat Murni bolak-balik di jalan depan rumah. Apa yang dia lakukan mencurigakan sekali. Tak berapa lama Mbok Karsiam lewat depan rumahku. Ia menoleh ke rumahku. Mbok Karsiam berjalan mendatangiku dan ibu-ibu yang ada di teras. "Ibumu belum pulang, nak?" tanya Mbok Karsiam. Aku menggeleng. "Semoga ibumu segera ditemukan. Walaupun kemarin Lastri menuduhku sebagai tetangga, aku sangat mengkhawatirkannya." "Mbok Karsiam ini baik banget ya," puji Bu Ningsih. "Namanya juga tetangga kena musibah. Wajar aku bersimpati. Ya sudah ya, aku mau ke pasar membeli daging spesial untuk sotoku," ucap Mbok Karsiam. Ia melirikku tajam. Aku merasa tidak nyaman dengan lirikan Mbok Karsiam. "Hati-hati, Mbok," timpal Bu Umi. Mbok Karsiam mengangguk. Ia lantas pergi meninggalkan rumahku. Sesampainya di jalan, ia menoleh dan tersenyum. Senyuman Mbok Karsiam sangat misterius dan penuh arti. Bu Rita, tetangga depan rumahku, membawa bungkusan. "Asna, kamu sudah makan belum?" tanya Bu Rita. Aku menggeleng. Bagaimana mungkin aku bisa makan, sedangkan ibuku menghilang semalaman dan belum ditemukan sampai sekarang. "Saya bawakan makanan untuk kamu, Pak Abdul dan juga Aska. Maaf ya Asna, saya baru tahu jika ibumu menghilang," ucap Bu Rita. "Bu Rita kapan pulangnya?" tanya Bu Lina. "Subuh tadi, Bu. Tadi pagi pas saya belanja sayur, saya dikejutkan dengan berita menghilangnya Bu Lastri. Kamu yang sabar ya Asna. Mudah-mudahan ibumu segera ditemukan." Bu Rita menepuk pundakku. "Semoga saja, Bu. Saya ambilkan makan untukmu dulu ya." Bu Rita masuk ke dalam rumah. Ia memang sudah terbiasa dengan rumahku. Bu Rita juga sangat akrab dengan ibu. Ia tak sungkan-sungkan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Bu Rita keluar membawa sebuah mangkuk yang aku tidak tahu apa isinya. "Makanlah sedikit ya nak. Kamu harus makan supaya tidak sakit. Kalian harus sehat demi bisa menemukan Bu Lastri," ucap Bu Rita. Walau sebenarnya aku tidak selera makan, tapi apa yang dikatakan Bu Rita ada benarnya. Ku ambil mangkuk dari tangan Bu Rita. Mataku membulat ketika menyendok apa yang ada di dalam mangkuk. Kuletakkan mangkuk itu di meja yang ada di sampingku. Aku bukan hanya tidak berselera, tapi aku jijik melihat makanan itu. Bagaimana aku tidak jijik? Makanan itu adalah soto yang kurasa dari warung soto Mbok Karsiam. Di desaku tidak ada penjual soto selain Mbok Karsiam. "Kenapa tidak jadi makan, ha?" tanya Bu Yana. Aku menggeleng. Hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini, ketika tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku hanya bisa menggeleng dan mengangguk sebagai jawabannya. "Kamu sariawan, nah?" tanya Bu Rita. Aku kembali menggeleng. "Lalu, kenapa dari tadi tidak bicara?" tanya Bu Rita lagi. "Asna mengalami musibah, Bu Rita. Sejak beberapa hari ini dia tidak bisa bicara," jelas Bu Yana. "Loh, kenapa bisa begitu?" Bu Rita mengerutkan kening. "Kata Pak Abdul, suara Nia diambil oleh jin yang mengikuti Nia. Pada hari kelahiran Nia, Pak Abdul harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan untuk mengembalikan suara Asna," jelas Bu Yana. "Astaga,
Kasihan sekali kamu, Asna. Burita mengusap bauku lembut. Ia mengerutkan kening, seperti tengah memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, ia buka suara. Mungkin saja menghilangnya suaramu ada bunganya dengan menghilangnya ibumu, nah. Ibu-ibu yang lain mengangguk-angguk mendengar perkataan Ibu Rita. Aku pun setuju dengan pendapat Bu Rita. Jika menghilangnya suaraku dan menghilangnya ibu masih berkaitan. Aku sangat yakin jika itu semua ulah Mbok Karsiem. Ini soto terenak yang pernah saya beli, nah. Asli dijamin enak banget. Jelas Bu Rita. Mendengar ucapan Bu Rita, aku semakin yakin jika soto ini dari warung sotonya Mbok Karsiem. Perutku mual rasanya mengingat celana dalam yang ada di kuah sotonya. Dicoba dulu, nah. Titah Bu Rita. Ia kembali menyodorkan mangkuk berisi soto kepadaku. Aku menggeleng sambil menambik soto yang diberikan Bu Rita, hingga mangkuk pecah dan sotonya jatuh berhamburan. Bu Rita dan ibu-ibu yang lain terkejut melihatnya. Kenapa kamu malah seperti itu nih, ya? Padahal maksud Bu Rita baik. Tanya Bu Yana sengit. Padahal aku tidak bermaksud menumpahkan soto itu. Aku terlalu kuat menambik soto dari Bu Rita hingga mangkuknya terjatuh. Ya sudahlah Bu Yana, salah saya sendiri yang tidak peka. Pasti untuk saat ini Asna sangat cemas. Timpal Bu Rita. Iya, kita juga tahu kalau Asna pasti tidak selera makan. Tapi jangan ditumpahkan begitu. Kalau dia tidak mau, buat saya saja. Soto dari warungnya Mbok Karsiem kan itu Bu Rita? Tanya Bu Lima kesal. Iya Bu, soto ini dari warung sotonya Mbok Karsiem. Jelas Bu Rita. Tuh nah, mubasir soto dari Mbok Karsiem dibuang. Ucap Bu Lima lagi. Dengar-dengar Bu Lastri memfitnah Mbok Karsiem dengan mengatakan jika Mbok Karsiem memakai penglaris celana dalam. Si Asna termakan omongan gak bener dari ibunya tuh. Timpal Bu Yana. Gak mungkin Bu Lastri memfitnah Mbok Karsiem. Saya tahu betul seperti apa itu Bu Lastri. Bu Rita tidak percaya perkataan Bu Yana. Tanya Bu Rodia dan tetangga dekat rumah Mbok Karsiem. Mereka semua saksinya. Bu Lastri marah-marah dan menuduh Mbok Karsiem pakai penglaris celana dalam. Iya, betul itu Bu Rita. Sayang sekali tuduhan itu tidak berbukti. Udah jelas-jelas salah tapi Bu Lastri gak mau minta maaf. Tekad Bu Yana. Tapi Mbok Karsiem baik ya. Tidak menaruh dendam sama Bu Lastri. Justru dia datang untuk menunjukkan simpati atas menghilangnya Bu Lastri. Timpal Bu Lima. Hatiku panas mendengar ocehan ibu-ibu ini. Rasanya aku ingin menyumpal mulut mereka. Sebenarnya mereka datang ke sini untuk apa sih? Mereka hanya membuatku jengkel dan sakit hati. Seenaknya saja bicara buruk tentang ibu di depanku. Apa sih kalian ini? Jangan buat Asna tambah sedih dengan ucapan kalian. Untung saja ada Bu Rita yang menghentikan mulut nyinyir ibu-ibu ini. Maaf Bu, bukan maksud kami membuat Asna sedih. Tapi memang begitu kenyataannya Bu. Ucap Bu Yana. Sudah diam saja Bu. Kalau bicaramu gak berfaedah. Ucap Bu Rita sewot. Bu Yana langsung diam, tidak lagi bicara. Aku berdiri, tubuhku sangat gerah. Aku memberi isyarat kepada Bu Rita dengan menunjuk ke dalam rumah. Kamu mau apa? Tanya Bu Rita. Aku memberi isyarat seolah sedang mengguyur kepalaku dengan gayung. Kamu mau mandi? Tanya Bu Rita. Aku mengangguk. Ya mandilah, biar tubuh, hati dan otakmu tidak panas. Ujar Bu Rita sambil melirik Bu Yana dan Bu Lima. Aku gegas masuk ke dalam. Sebelum ke kamar mandi, aku harus melewati meja makan dan dapur. Di meja makan, aku melihat 2 bungkus soto yang diberikan Bu Rita. Aku tahu maksud Bu Rita baik. Seandainya saja ia tahu ada apa dengan soto itu, pasti ia tidak akan membelikan kami makanan itu.
Aku ambil 2 bungkus soto itu dan melemparnya begitu saja ke belakang rumah, tepat di kebun pisang. Tanpa aku sadari, sepasang mata sedang mengintipku di antara pohon-pohon pisang. Setelah membuang soto, aku masuk ke dalam kamar mandi. Kusiram tubuhku dengan air, tapi bukannya segar. Tubuhku malah lengket dan berbau anyir. Aku terkejut ketika melihat air yang kusiramkan ke tubuh ternyata berubah menjadi darah. Aku sampai muntah karenanya. Tidak tahan melihat darah dan juga baunya. Dengan tubuh gemetar, aku kembali memakai pakaianku dan keluar dari kamar. Aku berjalan sempoyongan. Kepalaku terasa sakit dan tubuhku juga lemas. Lama-kelamaan semuanya menjadi gelap. Aku membuka mata. Kini aku berada di tempat yang asing. Aku melihat beberapa orang tengah bekerja dengan kaki dan tangan terikat rantai. Orang-orang itu terlihat sangat kelelahan. Aku mendekati mereka dan bertanya, ada di mana aku sekarang dan tempat apa ini? Namun tak satupun dari mereka menjawab pertanyaanku. Wajah mereka datar, tidak ada ekspresi sama sekali. Aku terus menanyai orang-orang itu, berharap ada yang mau bicara kepada aku. Setelah lama aku bertanya. Rasanya sia-sia saja aku bertanya. Aku mulai putus asa. Aku ingin pergi dari tempat ini. Aku berjalan ke bagian lain dari tempat ini. Satu pemandangan yang sangat menyedihkan. Ada beberapa orang sedang dicambuk oleh beberapa orang pria. Penampilan mereka seperti prajurit zaman dulu. Mataku membola begitu melihat seorang pria yang tidak asing. Pak Rangsu, suami dari Mbok Karsiam itu tengah dicambuk oleh salah satu prajurit. Tubuh kurus Pak Rangsu dicambuk oleh prajurit itu. Kasihan sekali dia. Punggungnya penuh dengan bekas cambukan, bahkan sampai berdarah. Apa yang telah Pak Rangsu lakukan sampai disiksa seperti itu? Aku mendekati prajurit yang memukul Pak Rangsu. "Hentikan, jangan sakiti dia!" teriakku. Prajurit itu menoleh. Ia menatapku datar, lalu kembali mencambuk tubuh Pak Rangsu. Ia tidak peduli dengan teriakanku. "Hei, hentikan dia!" teriakku lagi. Prajurit itu tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus saja mencambuk Pak Rangsu. Aku menjadi jengkel kepada prajurit itu. Aku berusaha merebut cambuk itu darinya, supaya ia tidak mencambuk Pak Rangsu lagi. Namun kekuatanku tidak seberapa dibandingkan prajurit itu. Ia mendorongku hingga aku jatuh tersungkur. Aku lihat Pak Rangsu menatapku. Dari pancaran matanya ia sangat menderita. Ketika aku akan membantunya lagi dengan cara merebut cambuk itu, terdengar suara menggelegar di belakangku. "Apa yang kamu lakukan?" Ketika aku menoleh, betapa terkejutnya aku. Sosok berambut gimbal seperti yang pernah aku lihat di rumah menatapku tajam. Ia lebih besar dan lebih menakutkan dari sosok yang pernah aku lihat di rumah. "Kamu mau menolong manusia ini?" Aku mengangguk. Tubuhku gemetar melihat sosok yang berkali-kali lebih menakutkan dari sosok berambut gimbal sebelumnya. "Nyawanya sudah dikorbankan. Tidak ada yang bisa menolongnya." Tiba-tiba kepalaku pusing dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kamarku dan ada Burita di sampingku. Ia menatapku cemas. "Syukurlah kamu sudah sadar nih ya. Dari tadi pagi kamu pingsan dan baru sadar." Jadi aku tadi pingsan. Apa yang kulihat dan kualami tadi hanya mimpi. Kulirik jam yang menempel di dinding. Sudah jam 5 sore. Lama sekali aku pingsan. Aku membuka mulut. Aku mencoba mengatakan ibu. Walaupun suaraku tidak keluar, semoga saja Burita mengerti maksudku. "Ibu?" Aku mengangguk. "Ibumu belum ditemukan. Kamu berdoa saja, semoga ibumu segera ditemukan." Tubuhku lunglai seketika. Sudah semalaman ibu menghilang. Sampai sekarang belum juga ditemukan.
Rasanya aku ingin menangis. Apa yang terjadi kepada ibuku? Apa dia sudah makan? Ibu memiliki penyakit asam lambung. Kalau dia tidak makan teratur, asam lambungnya bisa kambuh. Bapak dan adikmu dibantu warga sedang mencari ibumu. Mudah-mudahan segera ditemukan ya. Jika sampai 24 jam belum ditemukan, bapakmu akan segera melapor polisi. Aku mengangguk. Air mataku tidak bisa lagi dibendung. Kepulanganku untuk cuti kerja, demi bisa berkumpul bersama keluargaku malah menjadi seperti ini. Kamu yang sabar ya Asna. Burita memelukku. Air mataku terus meleleh. Aku menangis tanpa keluar suara. Aku dan Burita menunggu bapak dan orang-orang yang ikut mencari ibu, berharap mereka pulang bersama dengan ibu. Ketika azan berkumandang, barulah bapak dan Naskah pulang. Tapi tidak ada ibu bersama dengan mereka. Aku mengedikan bau, pertanda menanyakan di mana ibu. Bapak dan Naskah diam. Mereka menjatuhkan bokong di kursi. Mereka terlihat sangat lelah. Sudah lapor polisi Pak Abdul? Tanya Burita. Belum. Nanti habis maghrib biar Aska yang melapor ke polisi. Saya dan yang lainnya akan melanjutkan mencari Lastri. Semoga Bu Lastri segera ditemukan. Saya pamit pulang dulu. Nanti habis maghrib saya datang lagi. Oh iya, Bu Parni sudah diberitahu mengenai hilangnya Bu Lastri Pak Abdul? Sudah. Malam ini selepas maghrib, Aska ditemani Pak Santo, suami dari Burita, pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya ibu. Sementara bapak mendatangi rumah Mbak Broto untuk menanyakan tentang menghilangnya ibu. Sejujurnya aku tidak setuju meminta bantuan kepada dukun. Tapi dari dulu bapak selalu berpikiran kolot. Apa-apa Mbak Broto, sedikit-sedikit Mbak Broto. Semoga saja dukunnya bapak itu bisa membantu menemukan ibu. Kok bisa ibumu menghilang, nak? Apa kalian gak ada yang tahu dia mau kemana? Tanya Bude Parni. Aku menggeleng. Ku ambil ponselku dan mengetik apa yang ingin aku katakan kepada Bude Parni. Bapak mengajakku ke rumah Mbak Broto dan ketika pulang ibu sudah tidak ada. Bude Parni menarik napas panjang. Semoga ibu baik-baik saja ya. Malam ini polisi dan warga mencari ibu. Sampai tengah malam, mereka yang mencari ibu baru kembali. Di mana Lastri, Dul? Tanya Bude Parni. Bapaknya diam, tidak menanggapi pertanyaan Bude Parni. Mana ibumu kah? Bude Parni mengguncang tubuh Aska. Aska pun tidak menjawab pertanyaan Bude Parni. Ia malah menangis dan melempar sesuatu ke tanah. Aku memicingkan mata dan melihat apa yang Aska lemparkan. Mataku membulat melihat apa yang dilemparkan Aska. Sepasang sandal milik ibu berlumuran darah. Tubuhku lemas seketika. Apa itu kah? Apa maksud ini semua? Tanya Bude Parni. Itu sandal milik Lastri, Bu. Timpal Pade Darmaji, suami Bude Parni. Bude Parni menutup mulut. Ia pun menangis tergugu. Lalu di mana Lastri? Tanya Bude Parni sambil menangis sesenggukan. Lastri tidak ditemukan. Hanya sandalnya saja yang ditemukan di pinggir sungai. Kemudian Lastri. Pade Darmadi tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Kulihat Aska dan bapak menangis sambil tertunduk. Aku mengguncang-guncang tubuh bapak dan Aska, meminta mereka bicara. Aska menangis semakin menjadi. Ia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya, sedangkan bapak memelukku sambil menangis. Asna, ibumu sudah tiada. Dia dimakan buaya sewaktu berada di pinggir sungai. Pak RT pun bicara karena tidak ada satupun yang mau menjelaskan perihal ibu. Air mataku semakin banyak. Bagaimana mungkin ibu sudah tiada?
Sulit untukku mempercayai ini semua. Baru kemarin sore ibu masih bersamaku. Sekarang ia sudah tidak ada. Kamu yang sabar ya, Nduk. Bude Parni merangkul tubuhku. Ia juga menangis terisak. Malam ini, kami sangat berduka atas berita kematian ibu yang dimakan buaya. Ya Allah, kenapa engkau mengambil nyawa ibuku dengan cara seperti itu? Aku ingin melihat jasad ibu dan bisa memandikan dan menyolatkannya. Aku memeluk foto ibu. Lambat laun aku tertidur. Terdengar suara tawa. Aku membuka mata. Bude Parni dan sanak saudaraku lainnya sudah tidur. Jadi suara siapa tadi yang aku dengar? Tiba-tiba perutku mulas. Kegas aku pergi ke belakang. Aku masuk ke dalam toilet untuk membuang hajat. Lampu toilet yang hanya remang-remang berkedip-kedip. Lalu mati hidup berulang kali. Perasaanku mulai tidak enak. Aku lalu menyudahi membuang hajat. Walau sebenarnya perutku mulas, entah kenapa aku merasa sedang diawasi. Aku membuka pintu, namun pintu tidak bisa dibuka. Bersama dengan itu terdengar suara tawa. Aku menggedor-gedor pintu, berharap ada yang mendengar. Tenggukku meremang, lalu kembali berkedip-kedip. Lampu hidup kembali. Syukurlah tidak ada sosok apapun di sini. Aku mencoba kembali membuka pintu. Tiba-tiba bau anyir dan bau busuk menusuk penciumanku. Aku celingukkan mencari di mana sumber bau. Aku mendongak. Sosok pocong dengan wajah busuk dan mengeluarkan banyak darah duduk di atas tembok penyekat toilet dan kamar mandi. Ia menyeringai. Aku menggedor-gedor pintu semakin keras. Tak lama kemudian pintu terbuka. Aska berdiri di hadapanku dengan penuh tanda tanya. Ada apa, Mbak? Aku mengapi tangan Aska dan mengajaknya kembali ke dalam ruang tengah. Kini aku dan Aska berada di dapur. Sejak keluar dari toilet, hidungku masih saja mencium bau anyir dan busuk. Lampu dapur tiba-tiba mati. Aku menjadi sangat panik. Aku memegang lengan Aska semakin erat. Tangan Aska kenapa berubah seperti sebuah kain. Perasaan dia memakai baju lengan pendek. Aku semakin curiga ketika mencium bau anyir dan busuk yang sangat kuat dari tubuh Aska. Lampu kembali menyala. Aku sangat terkejut. Aska yang kubengangi berganti menjadi sosok pocong yang berada di atas tembok penyekat kamar mandi dan toilet. Pocong dengan banyak darah di wajahnya itu menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam dan bau. Aku menjerit, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Kegas aku melepaskan pegangan pada sosok pocong itu. Aku berlari, namun kakiku tersandung sesuatu hingga aku jatuh tersungkur. Kaki terasa kram dan tidak bisa digerakkan. Pocong itu melompat-lompat mendekatiku. Aku memejamkan mata ketika pocong semakin mendekatiku. Tiba-tiba saja aku merasa ada yang masuk ke dalam tubuh. Entah kenapa aku bisa berdiri, namun bukannya berjalan. Aku malah melompat-lompat. Kedua tanganku juga aku lipat ke atas dada. Tubuhku seperti ada yang mengendalikan. Aku terus saja melompat-lompat tidak jelas. Kamu kenapa lompat-lompat, Mbak? Sudah mirip dengan... Aska menghentikan ucapannya. Ia menatapku aneh. Masih dengan cara melompat-lompat, aku mendekati Aska. Tanganku terjulur dan menamparnya dengan sangat keras. Aduh! Aska memegangi pipinya yang merah karena tamparanku. Aku bisa melihat dan merasakan apa yang telah aku lakukan. Namun aku tidak tahu kenapa tubuhku tidak bisa dikendalikan. Antara otak dan hatiku tidak sejalan. Aska beringsut menjauh dariku. Ia sangat takut melihatku. Ada apa yang aneh dariku? Aska berlari membangunkan bapak. Pak, Mbak Hasna, Pak. Kulihat Aska mengguncang-guncangkan tubuh bapak. Bapak menggeliat. Ada apakah? Mbak Hasna, aneh banget, Pak.
Jawab Aska. Aneh kenapa? Sepertinya Mbak Asna kerasukan, Pak. Kerasukan? Aska mengangguk. Aku tersenyum melihat apa yang Aska lakukan. Sisi lain dariku merasakan senang melihat adikku ketakutan. Jangan ngada-ngada kamu, Kak. Kita sedang berduka dengan kematian ibu. Sekarang kamu malah bikin bapak tambah pusing. Bapak kembali akan memejamkan mata. Namun Aska kembali mengguncangkan tubuh bapak. Pak, aku beneran, gak bohong. Tukas Aska. Di mana dia? Bisa. Aska terkejut melihatku sudah ada di belakangnya. Asna, kamu belum tidur? Tanya bapak. Aku bergeming. Ku tatap bapak tajam. Kamu kenapa ngeliatin bapak kayak gitu, Asna? Aku semakin menatap bapak tajam. Tiba-tiba seseorang mengusap wajahku dengan air. Seketika tubuhku langsung ambruk. Tolong dibantu mengangkat putrinya, Pak. Ucap seorang pria seumuran Abdul sambil menopang tubuh Asna. Abdul dan Aska berdiri, membantu membopong tubuh Asna ke ruang tamu. Tubuh Asna dibaringkan di atas karpet, di samping Parni. Kenapa dengan Asna? Parni terbangun. Mbak Asna tadi ketempelan, Bude. Jelas Aska. Ya Londo. Pasti Asna bengong karena mikirin ibunya yang meninggal seperti itu, sampai dia bisa ketempelan. Parni memijat lembut kaki Asna. Sebaiknya dia dibawa ke ustadz atau kiai. Timbal pria seumuran Abdul. Terima kasih Pak Rudi. Biar saya minta bantuan Mbak Broto saja. Dia sudah sangat membantu keluarga saya selama ini. Ucap Abdul halus. Siapa Mbak Broto? Pria yang bernama Rusti mengeritkan dahi. Dukun kepercayaan Abdul. Damarji memegang pundak Rusti. Itu terserah Pak Abdul saja. Tapi kalau boleh saya menyarankan, jangan ke dukun. Sesuatu yang mengikuti anak Abdul mungkin akan pergi. Tapi jinnya lebih kuat akan tinggal di dalam tubuh Asna. Jelas Rusti. Saya tahu yang terbaik untuk keluarga saya. Pak Rusti tidak perlu repot-repot menasihati saya. Nada bicara Abdul mulai meninggi. Sudah Rus, biarkan saja. Abdul ini memang keras kepala. Susah dikasih tahu. Lebih baik kita tidur aja. Ajak Darmaji kepada Rusti. Rusti mengangguk. Ia kembali tidur bersama beberapa saudara laki-laki Abdul dan juga Lastri. Rusdi adalah tetangga Darmaji yang diajak untuk ikut serta mencari Lastri. Rusdi hanya membolak-balikan tubuhnya, miring ke kiri, miring ke kanan. Matanya tidak bisa terpejam. Ia duduk. Dilihatnya semua orang sudah tidur, mungkin karena kelelahan. Rusdi berdiri. Ia melangkah mendekati pintu. Dibukanya pintu dan keluar. Ia menutup pintu kembali dan duduk di kursi yang ada di teras. Rusdi merasa rumah Abdul diselimuti hal-hal mistis. Ia juga merasa sesak berada di dalam rumah Abdul. Pasti ada yang tidak beres dengan rumah ini, batin Rusdi. Menurut cerita Darmaji, Asna tidak bisa bicara setelah dari rumah sakit. Jika dilihat dari kacamata medis, sepertinya tidak ada hubungannya antara kaki Asna yang terluka dengan hilangnya suara Asna, batin Rusdi lagi. Darmaji tidak tahu jika suara Asna bisa kembali dengan cara mengorbankan kambing jantan untuk menukar suara Asna yang hilang. Begitupun dengan Parni. Mereka tidak tahu menahu tentang itu. Aroma singkong bakar menusuk penciuman Rusdi. Ia menoleh ke sebelah kanan. Sosok tinggi besar dengan bulu lebat memenuhi sekujur tubuhnya, berdiri tidak jauh dari Rusdi. Matanya yang merah menatap Rusdi tajam. Sosok itu terlihat sangat marah kepada Rusdi. Ia mendekati Rusdi. Ia geram. Sedikitpun Rusdi tidak takut dengan sosok itu. Mulut Rusdi komat-kamit membaca doa.
Panas, hentikan, manusia kurang ajar. Sosok itu memekik, ditutupi kedua telinganya. Rusdi terus membaca doa sampai sosok itu menghilang. Benar-benar ada yang tidak beres dengan rumah ini. Ketika Rusdi akan masuk ke dalam rumah, Asna sudah berada di depan pintu. Ia menatap Rusdi nyalang. Keluar dari tubuh anak itu, cepat! Bentak Rusdi. Orang-orang yang ada di dalam rumah terbangun mendengar teriakan Rusdi. Ada apa ini? Abdul sudah berada di belakang Asna. Asna menoleh ke belakang. Ia tersenyum kepada Abdul. Senyuman Asna terlihat sangat menakutkan. Asna, ini Bapak, Nduk. Abdul mendekati Asna. Jangan dekat-dekat, Pak. Dia bisa menyakiti Pak Abdul. Rusdi melarang Abdul mendekati Asna. Dia anak saya, Pak. Jangan melarang saya mendekati putri saya sendiri. Tukas Abdul. Baru saja Abdul memegang bahu Asna. Tangannya dipelintir Asna. Tubuh kecil Asna melempar Abdul ke dinding. Bak! Suara benturan dinding dengan tubuh Abdul. Suara itu membangunkan Bude Parni, Pade Darmaji, dan orang-orang yang tidur di ruang tamu. Abdul mengernyit. Kepala dan tubuhnya terasa sakit. Sudah saya katakan, jangan mendekati dia. Ada sosok lain yang masuk ke tubuh Asna, ucap Rusdi. Mulut Rusdi komat kamit membaca doa. Asna menatap Rusdi tajam. Hentikan, panas, panas! Teriak Asna. Ia kembali bisa bicara. Rusdi tidak memedulikan teriakan Asna. Ia terus membaca doa. Sakit, sakit sekali. Asna melolong kesakitan. Pergi dari tubuh gadis ini, atau akan kubuat kamu lebih menderita, ancam Rusdi. Rusdi kembali membaca doa, membuat jin yang berada dalam tubuh Asna kesakitan. Sakit. Asna kembali melolong, hingga akhirnya ia jatuh tidak sadarkan diri. Bawa masuk ke dalam kamarnya saja, Kak. Biar Bude yang temani mbakmu, ucap Bude Parni. Aska mengangguk. Ia dibantu saudaranya yang lain mengangkat tubuh Asna ke dalam kamar. Bude Parni membuntuti dari belakang. Ya Lando, kasihan sekali kamu. Bude Parni kembali memijat kaki Asna. Sementara di luar, Pade Darmaji mendesak Abdul untuk membawa Asna ke Ustadz atau Kiai. Melihat kondisi Asna yang seperti itu, kamu harus dengarkan ucapan Pak Rusdi untuk membawakan Asna ke Ustadz atau Kiai, Dul, desak Pade Darmaji. Abdul terdiam. Beberapa saat kemudian ia buka suara. Akan kupanggil Mbak Broto ke sini, ucapnya mantap. Aku akan ke rumah Mbak Broto sekarang. Abdul berdiri. Ia hendak pergi ke rumah Mbak Broto. Ini masih jam 2 pagi, Dul. Besok saja. Lagi pula Asna sudah tidur, larang Pade Darmaji. Tapi bagaimana kalau Asna ketempelan lagi, Mas? Tanya Abdul. Kan ada Rusdi yang bisa membantu, jawab Pade Darmaji. Aku yakin Mbak Broto bisa mengusir apa yang merasuki tubuh Asna lebih cepat. Maaf, bukannya aku tidak percaya kepada Pak Rusdi. Aku hanya mengatakan apa yang ada di dalam hatiku, tukas Abdul. Terserah kamu saja, Dul, timpal Pade Darmaji. Tanpa pikir panjang, Abdul pergi meninggalkan rumah untuk mendatangi Mbak Broto. Pade Darmaji hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Abdul tetap pergi ke rumah Mbak Broto. Maafkan adik ipar saya, Pak Rusdi. Entah kenapa dia begitu percaya kepada dukun yang jelas-jelas itu musyrik. Pade Darmaji menghela nafas, menyesali apa yang dilakukan Abdul. Tidak apa-apa, Pak Darmaji. Saya cuma kasihan kepada anaknya Pak Abdul. Jika dia ditolong dukun,
Mungkin jin yang ada di tubuhnya akan pergi, tapi pasti ada jin lain peliharaan si dukun yang bersemayam di dalam tubuh Hasna. Jelas Pak Rusdi. Biarkan saja Pak. Pria keras kepala itu memang susah dikasih tahu. Ucap Ade Darmaji. Ingin rasanya ia memukul Abdul saat itu juga. Suara burung hantu menemani langkah Abdul ke rumah Babroto. Sunyi, sepi, dan dingin membuat Abdul mempercepat langkah menuju kediaman Babroto yang terletak di dekat persawahan. Sebelum sampai di rumah Babroto, Abdul harus melewati kebun pisang yang panjang. Kebun pisang itu terkenal angker dan sudah banyak warga yang melihat penampakan di sana. Abdul menarik nafas panjang begitu memasuki kebun pisang yang terbentang di kiri dan kanannya. Sangat gelap dan menakutkan. Seharusnya ia tadi menuruti ucapan Pade Darmaji yang memintanya tetap di rumah. Toh, Hasna juga sudah tidur. Mau pulang juga sudah kepalang tanggung. Rumah Babroto sudah dekat. Keluar dari kebun pisang ini, Abdul sampai di rumah Babroto. Abdul kembali melangkahkan kakinya melewati kebun pisang itu. Setiap langkahnya terasa berat. Ia merasa ada banyak pasang mata yang memperhatikannya. Abdul juga merasa ada seseorang yang mengikutinya di belakang. Ketika Abdul menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Setiap kali melangkah, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Setiap kali ia menengok ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Setelah 3 kali ia menengok ke belakang dan tidak ada siapapun di belakangnya, tanpa pikir panjang, Abdul lalu berlari. Dan brak, ia tersandung sesuatu. Aduh, apa itu tadi ya? Abdul bangun. Ia membersihkan bajunya yang kotor. Ia melihat benda apa yang membuatnya tersandung. Karena gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas benda apa yang membuatnya sampai terjatuh. Sepertinya itu pohon pisang yang tumbang. Abdul menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa sedikit aneh melihat pohon pisang tumbang di tengah jalan. Diperhatikannya sekali lagi pohon pisang itu. Jantung Abdul seakan melompat dari tempatnya melihat ujung pohon pisang bercahaya. Cahaya itu berasal dari sepasang mata dengan wajah yang hancur lebur. Di atas kepalanya terdapat sebuah ikatan. Pocong! Abdul ingin berlari, namun tubuhnya seakan ditancapkan ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Pocong yang Abdul kira batang pohon pisang berdiri. Ia melompat-lompat mendekati Abdul. Abdul ingin berlari, namun kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan. Jarak wajah pocong itu dengan wajah Abdul hanya sejengkal. Perut Bapak Hasna dan Naskah itu serasa diaduk-aduk, mencium bau busuk dan anyir yang berasal dari pocong itu. Abdul langsung berlari secepat mungkin begitu kakinya bisa digerakkan. Setelah berlari beberapa saat, akhirnya ia keluar dari kebun pisang yang menyeramkan itu. Abdul memegangi lututnya. Nafasnya ngos-ngosan. Keringat sebiji jagung memenuhi dahinya. Di depan mata, terdapat sebuah rumah sederhana terbuat kayu dengan halaman yang tidak begitu luas. Kesana tujuan Abdul. Ia melangkahkan kakinya ke rumah itu. Tampak cahaya remang-remang berasal dari dalam rumah. Bah, ini saya, Abdul. Abdul mengetuk-ngetuk pintu rumah Babroto. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu berderet. Keluar dari dalam rumah Babroto dengan pakaian serba hitam. Kamu datang dengan siapa? Babroto melongo ke belakang Abdul. Saya sendiri, Mbah. Mbah, tolongin putri saya. Dia kerasuk. Masuklah dulu, Dul. Babroto memotong ucapan Abdul. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri.
Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.